pilih model nomor sabaraha? Abdi mah nomor hiji, Pak. Nomor hiji. Sarua atuh. Mun, Pak, abdi ge sarua nomor hiji. Oh, urang teh sahate mun kitu mah. Wah, alhamdulillah tuh sahate mah, Pak. Mudah-mudahan we presiden nu kaharepna bisa ngadarekeun rakyatna, bisa membuka lapangan kerja. Amin, amin. Harga BBM terjangkau untuk masyarakat. Nah, amin. Nah, mudah-mudahan we kaharepna apa anu di hoyong-hoyong masyarakat terkabul sadayana. Iya, amin, amin, amin. Selesai. Mantap. Oke, Pak, mantap, Pak. Tetap teguh nomor 1. Nomor 1, Pak. Nomor 1, Pak. Pak Anies mau langsung nanggepin Pak, dalam dulu. Coba Pak. Ini bahas apa aja Pak? Di dalam Pak. Saya ingin menyampaikan terima kasih kepada Apindo yang selama ini telah menjadi wahana bagi para penggerak perekonomian untuk bisa berkolaborasi dan bagaimana mereka memberikan kontribusi pemikiran kepada pemerintah untuk membuat kebijakan-kebijakan yang bisa lebih menumbuhkan perekonomian kita. Yang kedua, mereka juga menjadi asosiasi tempat para pengusaha saling berbagi pengalaman, saling berbagi kesempatan, yang ini menjadi clearing house bagi dunia usaha. Dan Apindo yang usianya sudah 71 tahun ini adalah sebuah asosiasi yang makin hari makin menunjukkan perannya di dalam kontribusi untuk pembangunan. Secara khusus saya ingin sampaikan terima kasih atas roadmap yang sudah disiapkan untuk pemerintahan ke depan, bukan saja karena pakar-pakar yang terlibat dan karena pengusaha-pengusaha yang memberikan gagasan, tapi aspek yang terpenting adalah bahwa menunjukkan hal-hal utama yang harus diperbaiki. Dan yang kedua, pada rekomendasinya yang amat aplikatif sehingga mudah untuk bisa dilaksanakan. Jadi kami ingin sampaikan terima kasih, dan di bawah kepemimpinan Ibu Sinta Kamdani kita menyaksikan delivery yang makin hari makin baik. Kami sampaikan terima kasih sekali. Lalu yang terakhir adalah kesempatan diskusi hari ini dengan Apindo mengundang para calon untuk menyampaikan pikirannya, gagasannya. Ini menjadi kesempatan bagi dunia usaha untuk memberikan assessment secara rasional. Rasional itu artinya apa? Memperbandingkan, diberi rasio, diberi perbandingan. Karena tiga-tiganya akan datang, tiga-tiganya akan dilihat rekam jejak gagasannya, rekam jejak karyanya, rekam jejak prestasinya, dan itu menjadi bagian dari Apindo memprediksi bagaimana telah nanti ketika bertugas. Dan ini sebuah forum yang sangat baik. Pertanyaan disampaikan adalah pertanyaan-pertanyaan yang memancing untuk kita bisa mengungkapkan rencana-rencana yang ada dalam visi-misi kita. Jadi saya terima kasih sekali Bu Sinta atas kesempatannya. Bu Sinta. Terima kasih. Saya rasa ini terima kasih atas kesempatannya calon Presiden nomor 1 Pak Anies Baswedan untuk bisa hadir dan membuka diskusi dengan para pelaku. Jadi memang ini roadmap perekonomian yang sudah dipersiapkan Apindo sejak 5 tahun ini udah yang keempat kali, dan ini masukan-masukan konkret dari pelaku dari lapangan. Jadi saya bilang Pak Anies, ini bukan hanya sebuah konsep, tapi ini sesuatu berdasarkan pengalaman apa yang terjadi di lapangan, apa yang telah berhasil, apa yang perlu diperbaiki. Jadi nanti bisa membantu untuk tim program daripada Pak Anies juga nanti memformulasikan program-program ekonomi ke depan, dan terutama advokasi kebijakan, karena ini adalah hal yang utama yang mau kita kawal sebagai pelaku usaha untuk supaya ke depannya ini kita bisa sama-sama berkolaborasi untuk bisa mencapai target yang mau disampaikan menjadi Indonesia ini menjadi negara yang bisa juga menjadi usaha yang inklusif, kompetitif, dan berkelanjutan. Perubahan, jangan sampai negeri ini menjadi negara kekuasaan di mana hukum diatur oleh penguasa, tapi kita ingin menjadi negara hukum di mana penguasa diatur oleh hukum, dan itu adalah gagasan perubahan.
Jadi kami yakin makin hari makin banyak warga yang menyadari bahwa memang kita sekarang membutuhkan perubahan. Dan bila membutuhkan perubahan, maka satu-satunya yang nomor satu yang menawarkan perubahan. Jadi inilah yang kemudian kami bawa. Jangan diedit yang bagian tadi. Pak Mister, kayak besok kan udah mulai rezeki tadi persiapan dari satu bagaimana Pak? Mungkin bisa dikasih tahu Anda untuk besok Pak, ada di mana, ada obat-obat sendiri nggak sih Pak dari tim ses? Belum ada rencana khusus ya terkait dengan berangkat dan lain-lain. Nanti diumumkan pasti. Tapi tentu saja belajar, membaca apa hal-hal yang hari ini dianggap penting terkait dengan persoalan hukum, HAM, terkait dengan demokrasi, tentu harus baca-baca. Itu yang kami tetap. Pak Anies, saya mau Pak, Bapak mau berbagi BUMN atau gimana? Berapa BUMN yang baik berbagi? Ya, kan, jadi maksudnya kalau BUMN itu tidak mematikan pasar, gimana? Ya, Jadi fungsi dari badan usaha milik negara adalah menjalankan tugas negara. Tugas negara adalah melakukan pembangunan. Itu tugas negara. Lalu dijalankan lewat dua tangan. Satu namanya birokrasi, satu namanya korporasi. Tapi tujuan utamanya adalah melakukan pembangunan. Hal-hal yang bisa dikerjakan oleh swasta, maka swasta bisa mengerjakan. Hal-hal yang swasta tidak bisa mengerjakan, misalnya secara finansial tidak visible, secara ekonomis tidak visible, tapi itu harus dilakukan, maka dikerjakan lewat badan usaha milik. Ya, saya beri contoh sederhana. Di Jakarta kita membangun transportasi umum, kita bisa melakukannya dengan dua pendekatan. Dengan birokrasi, maka dinas perhubungan membangun armada bis, dinas perhubungan, atau pakai mekanisme korporasi, maka buat sebuah PT milik Pemprov DKI yang menyediakan fasilitas transportasi umum. Apa yang kita kerjakan? Kita membangunnya menggunakan Transjakarta, itu badan usaha milik negara. Dia menjalankan fungsi pembangunan, memberikan jasa transportasi umum yang terintegrasi. Lalu birokrasinya menyusun regulasi, pelakunya korporasi. Jadi BUMN akan terus hidup, akan terus berkembang, dan terus menjadi tangan penting bagi negara. Di sisi lain, kegiatan yang bisa dikerjakan oleh swasta murni, maka dikerjakan oleh swasta murni. Jadi BUMN malah justru harus menjalankan fungsi pembangunan. Itu malah diperlukan sekali. Jadi BUMN diperlukan karena banyak sekali kegiatan-kegiatan pembangunan yang harus dikerjakan pakai jalur korporasi, bukan jalur birokrasi. Tadi saya kasih contoh transportasi. Jadi kami malah mengharapkan nanti di dalam BUMN itu dibangun kultur meritokrasi, dibangun kultur asesmen kinerja yang baik, sehingga BUMN itu menjadi badan yang sehat dan badan yang benar-benar menjalankan fungsi negara untuk melakukan pembangunan mekanisme korporasi. Jadi jangan pernah diartikan sedikit pun yang ekstrim seperti yang Anda tanyakan tadi, jauh dari situ. Ya. Pengen nonton konser di lapangan desa, gak usah ke Jakarta. Koruptor dihukum tanpa ada diskon, biar gak bebas hedon. Petani sejahtera, sembako turun harga. Tua atau muda, semua bahagia. Amin pemimpinnya. Amin saja dulu. Amin bareng Anies Muhaimin. Pemimpin amanah, Sidik dan Fatona.